ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu anishkur li walidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha syukur, yang maha ghafur, dan yang maha pemberi nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjunan kita, suri tauladan, pendobrak kebatilan dan pembawa kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan mengenai kisah keteladanan Siti Hajar yang berperan sebagai seorang istri dan ibu yang penuh dengan ketangguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibunya telah melahirkan dan mengandung dalam keadaan lemah yang bertubi-tubi dan menyapihnya dalam kondisi 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran tersebut terkait keteladanan umum yang dimiliki oleh perempuan, di mana perempuan berperan sebagai seorang ibu yang melahirkan, mengandung, serta menyusui anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, tentunya di dalam agama Islam banyak sekali kisah-kisah wanita inspiratif yang dapat menginspirasi kita semua. Salah satunya adalah Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam dan istri dari Nabi Ibrahim. Beliau terkenal dengan ketangguhannya, kecantikannya, keikhlasannya dalam mendidik seorang anak. Dalam momentum kali ini, marilah kita renungkan kembali terkait kisah mulia dari Siti Hajar yang sangat luar biasa. Siti Hajar merupakan istri Nabi Ibrahim dan sosok ibu yang tangguh yang menjadi tokoh cikal bakalnya peristiwa sa'i pada rukun haji.
Kini kita bisa menikmati air Zam-Zam karena beliaulah. Hal ini bermula dari perjalanan panjang yang ia lakukan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dalam tempo 2 tahun sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Kehidupan mereka sangat bahagia. Kemudian mereka pergi ke Palestina, ke sebuah tempat yang tidak tahu bahwa itu tempat apa. Perjalanan yang ditempuh itu dari Palestina ke negeri Mekah yang beribu-ribu kilometer bukanlah perjalanan yang biasa, tapi perjalanan tersebut adalah perjalanan yang luar biasa karena dihadang oleh panasnya mentari, gersangnya padang pasir, dan ditambah dengan kondisi Siti Hajar yang lemah serta baru saja melahirkan. Namun inilah yang menjadi titik di mana keteladanan Siti Hajar, kesabaran Siti Hajar dalam menghadapi kondisi apapun. Nabi Ismail alaihissalam kemudian meninggalkan Siti Hajar dan bayinya yang masih merah dalam sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Kondisi tersebut meninggalkan seorang istrinya yang baru saja melahirkan. Kemudian Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, apa yang engkau lakukan terhadap kami? Apakah engkau rela meninggalkan kami di tempat yang gelap seperti ini?" Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak menoleh sama sekali. Nabi Ibrahim tetap berjalan dan meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, Nabi Ibrahim meninggalkan sang istri di tempat yang tandus dan tidak ada kehidupan sama sekali. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak punya makanan ini, maka aku mohon kepadamu, jadikanlah orang yang hatinya cenderung kepada mereka dan berikanlah buah-buahan, wahai Allah." Dari sanalah Nabi Ibrahim tidak berhenti berdoa dan terus-menerus untuk meminta kepada Allah agar Allah menjaga istrinya dan anaknya. Hadirin rahimakumullah, begitu kuat dan tegarnya serta patuhnya Siti Hajar kepada sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggalkan di lembah yang tandus dan gersang dan tidak berpenghuni, Siti Hajar berjuang untuk kehidupan dirinya dan anaknya. Karena ditinggalkan berhari-hari dan kelelahan, tidak adanya air membuat kondisi mereka semakin lemah. Sang anak Nabi Ismail alaihissalam terus-menerus menangis. Sementara Siti Hajar berusaha sekuat tenaga untuk mencari sumber makanan. Maka Siti Hajar mulai menaiki bukit terdekatnya yang bernama Bukit Sofa. Kemudian melihat ke bawah, ia berharap ada orang yang menolong di daerah tandus tersebut. Nabi Ismail terus-menerus menangis yang membuat Siti Hajar akhirnya merasa putus asa. Dari Bukit Sofa yang tinggi kemudian berlari ke Bukit Marwa. Di Bukit Marwa, Siti Hajar pun kembali naik ke atas dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian pada saat itu Siti Hajar dilanda dengan kelelahan yang luar biasa. Sementara Nabi Ismail alaihissalam terus-menerus nangis dan kehausan. Hadirin rahimakumullah, apakah kita bisa bersabar seperti Siti Hajar? Jawabannya belum tentu. Tapi Siti Hajar dengan ketabahan, keimanan yang tinggi, dan ketangguhannya berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya melawan badai padang pasir dan gersangnya gurun pasir untuk mencari seteguk air demi anaknya. Ia tidak tega melihat bayinya seperti itu. Kemudian ia terus mencari letak air ke setiap sudut padang pasir. Kemudian Siti Hajar mulai bermunajat kepada Allah untuk menolongnya di negeri tandus itu. Dan yang terjadi adalah Allah mengabulkan doa dari wanita mulia itu dengan menurunkan sosok malaikat yang turun dari langit, yakni malaikat Jibril, yang kemudian menghentakkan sayapnya. Kemudian dari hentakan itu di daerah padang pasir penuh bebatuan itu muncullah sumber mata air yang sangat banyak. Air tersebut kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam. Maka sang malaikat mengatakan, "Wahai Siti Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam," artinya kumpulkan, kumpulkan.
Maka Siti Hajar yang awalnya berlarian untuk mencari sumber air, beliau mengumpulkan dengan sangat banyak dari air jam-jam tersebut. Kemudian Siti Hajar pun memberi bayinya yakni Nabi Ismail untuk minum hingga dahaganya hilang dari keduanya. Maka dengan penuh keberkahan dari air yang luar biasa itu, negeri Mekah pun yang tadinya tandus dan gersang menjadi negeri yang secara perlahan menjadi negeri yang sangat ramai dan diduduki oleh banyak orang. Hadirin rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwasannya dari kisah inspiratif Nabi Ismail alaihissalam dengan ibundanya, banyak sekali pelajaran yang perlu kita renungkan. Hadirin rahimakumullah, bahwa keteladanan khusus di sini terletak pada peran seorang ibu dengan segala kemampuannya merawat, menjaga, mengayomi, memberi kasih sayang, serta menjadi pendidik yang teladan bagi anak-anaknya, merupakan salah satu kunci keberhasilan dari seorang ibu dalam mendidik anaknya. Menjadikan Siti Hajar sebagai role model dalam spirit mendidik anak merupakan sudah menjadi keharusan bagi kita semua. Sungguh berat menjadi seorang ibu, apalagi ketika kita melihat beratnya ujian yang harus dihadapi oleh Siti Hajar. Namun dengan keyakinan yang tinggi dan sungguh-sungguh, beliau berhasil mengasuh Nabi Ismail alaihissalam menjadi sosok yang soleh dan memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi Ismail alaihissalam merupakan kunci keberhasilan Siti Hajar dan Nabi Ismail dalam mendidik anaknya. Hal ini tentu membutuhkan suatu usaha yang maksimal. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Siti Hajar dalam mendidik anaknya, sehingga dapat mencetak anak yang soleh, taat kepada Allah serta orang tuanya. Salah satunya yaitu taat kepada suami. Seorang istri sudah menjadi ketentuan untuk taat kepada suami. Begitupun Siti Hajar dengan ketaatan dan kesabarannya menjadikan Siti Hajar sosok yang tangguh, wanita yang memiliki ketabahan hati. Selain itu juga, kepribadian Hajar yang sabar terhadap semua kesulitan dapat diatasi, yang pada akhirnya menjadi seorang wanita pengukir sejarah dalam segala gerak-gerik langkahnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ritual atau rukun haji. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang harus dilakukan oleh ibu dalam mendidik anaknya di zaman sekarang? Tentu saja dengan meneladani sikap maupun sifat ibunda dari para nabi ini akan membawa kepada kemajuan generasi muda dan pendidiknya. Terlepas dari semua itu, yang nampak dan dapat kita saksikan saat ini, para pemuda-pemudi bangsa sangat miris tingkah lakunya. Kerusakan moral, pribadi yang lemah, kurangnya pengawasan menjadikan generasi muda yang tidak etis dan tidak bermoral. Banyaknya pembunuhan, seks bebas, pelecehan seksual, korupsi, dan lain-lain, bahwasannya bukti bahwa ayat kisah Al-Quran ini tidak terlaksana sebagai petunjuk hidup. Generasi penerus yang seharusnya menjadi benteng bagi bangsa, mereka telah kehilangan sosok wanita yang lembut, penyayang, dan memberi keteladanan. Anak-anak sekarang banyak sekali yang kurang bimbingan, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itulah, disinilah orang tua sangat berperan untuk membentuk generasi muda yang bermoral dan berakhlakul karimah. Tak terelakkan lagi bahwa zaman sekarang begitu berkembang pesat, maka dibutuhkan sikap dan sifat untuk membentuk dan mengayomi pemuda-pemudi bangsa yang membanggakan. Selain itu juga, ibu solehah dengan melalui ibu solehah dalam mendidik anaknya sangat dibutuhkan. Keteladanan Hajar ini dapat kita terapkan salah satunya dalam diri, yaitu keimanan yang kuat, sifat dan sikap yang selalu optimis kepada Allah, kemudian terus maju dan selalu percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, ibu untuk membimbing anak-anaknya melalui tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang merupakan salah satu cara dalam membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah.
Maka dari itu, di zaman sekarang yang modern ini, peran ibu merupakan menjadi peran sentral dalam mendidik anak-anaknya. Karena pola asuh anak sangat menentukan kepribadian serta akhlak dari seorang anak. Oleh karena itu, kita perlu bercermin terhadap kisah dari Ibunda Siti Hajar ini. Menjadi ibu dan istri yang taat merupakan kunci keberhasilan hidup bahagia. Hadirin rahimakumullah, sudah tiba di penghujung ceramah. Semoga melalui kisah inspiratif dari Ibunda Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat dalam menghadapi kondisi apapun. Kisah tersebut bisa menjadikan kita sebagai modal atau jembatan awal untuk menjadi sosok istri dan ibu yang cerdas, berani, berperilaku sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka dari itu, kita semua perlu mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu ucapan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah, ceramah pun telah usai. Semoga ilmu yang terkandung dapat menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.